istilah Jawa itu. Podo cedak-cedak kebo gegupak. Ini bahasa Jawa yang mungkin susah diterjemahkan ya. Jangan deket-dekat kerbau yang ada di tempat yang kotor itu ya. Nanti kecipratan. Artinya bacaan kita ini dalam hidup kita, pergaul kita dengan orang yang hidupnya nggak beres, mungkin akan dipengaruhi. Tapi kita harus hidup dengan dekat dengan Tuhan. Allah kita, Allah yang Maha Kudus, kayak itu dia rindu supaya kita juga hidup di dalam kekudusan. Nah, dalam bagian yang kita baca tadi, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose supaya dalam perjalanan hidupnya sungguh-sungguh menyadari bahwa kita yang sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita sedang menunggu itu. Natal sudah, kedatangan pertama sudah, tapi kedatangan kedua belum. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita menunggu kedatangan Yesus itu? Dengan cara bagaimana? Dikatakan di dalam pasal yang kedua yang ke-6 disebutkan di sana, pasal 26, Paulus katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu adalah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada konsisten di dalam Dia. Berarti terus-menerus bersama dengan Dia, setia. Apapun yang terjadi dalam seluruh hidup kita, dengan tantangan ujian dan pencobaan, kita setia kepada Tuhan. Dan dalam suratnya Paulus mendorong umat Kristen di Kolose untuk sungguh mengikuti Yesus dengan setia dan tidak dibodohi dengan ajaran-ajaran sesat yang muncul di sekitar kita. Dulu di Kolose juga ajaran sesat banyak. Tapi Paulus ingatkan, jangan sampai kamu ditipu dengan ajaran sesat. Sekarang pun juga banyak ajaran sesat yang muncul tengah gereja. Di sekitar kita banyak. Karena itu kita perlu nyaring ya. Saring, bener dulu baru sharing. Saring dulu. Ya, orangnya sekarang kan biasanya suka sharing ya, share gitu ya. Dapat apa langsung share gitu. Kita saring dulu Bapak Ibu. Yang bagus kita share, yang tidak bagus langsung delete. Kan begitu harusnya. Ya, jadi jangan sampai semua yang kita terima langsung terlihat mentah-mentah share. Itu nanti akan membuat persoalan. Ya, di tengah zaman modern dengan media yang ada sekarang ini, kita mesti berhati-hati dalam sharing, disaring dulu. Sudah betul baru kita share. Gitu ya, supaya apa? Menjadi berkat. Nah, bagaimana kita menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, yaitu bagaimana kita hidup di dalam kekudusan dan jelaskan. Mengapa kita harus kudus? Karena Allah kita Allah yang kudus. Ya. Karena Allah telah menguduskan kita oleh Kristus, maka penting bagi kita untuk sungguh dalam hidup kita juga memiliki sifat-sifat Kristus di dalam perjalanan hidup kita. Salah satu bagian penting tujuan Allah ciptakan kita Bapak Ibu adalah supaya kita hidup serupa dengan gambar anaknya. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan satu buku yang sering kita ungkapan di sini ya. Namanya The Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Saya yakin Bapak sudah membaca. Ya. Jadi tujuan ciptaan kita salah satu adalah supaya kita serupa dengan gambar anak Yesus Kristus. Berarti hidup kita ini benar. Kalau kita perhatikan kehidupan Yesus Bapak Ibu. Kehidupan Yesus gimana sih? Kehidupan yang penuh cinta kasih, kepedulian, penghargaan pada ciptaannya, bersamanya. Dia tidak pandang bulu mengasihinya. Siapapun mereka yang butuh kasihnya, dikasihinya. Dan itu yang harusnya kita kerjakan dalam hidup kita. Jangan sampai kita mengasihi dengan pilih-pilih. Oh, itu yang derajat dengan aku tak kasih. Oh, ini orang pinggiran gak perlu. Gak perlu begitu Bapak Ibu. Kita semua ini sama di hadapan Tuhan. Amin. Sama-sama siapa? Anak Allah. Amin. Lalu mengenakan manusia baru, maka kita bisa menjalani hidup kita dengan berkenan kepada Tuhan. Dicirikan bagaimana? Kami sebutkan dalam ayat 12 sampai 14. Kita akan baca kembali. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dipusat dari kasihnya, kenakanlah apa tadi? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kebenaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang merendah terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian, dan di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan hal yang paling utama. Dan kenakanlah kasih. Itu kasih itu luar biasa. Kasih itu berarti orang yang rela untuk berkorban. Bukan lip service, I love you. Tidak demikian. Kemarin baru ada pemberkatan nikah di sini dan pantainya ada di sini ya. Tidak cukup hanya kata I love you. Ya. Tetapi bagaimana pernyataan itu diwujudkan dalam tindakan. Mengasihi berarti menerima orang-orang sedang apa adanya.
tanpa tuntutan, apalagi yang menikah. Tidak ada tuntutannya. Bagaimana kita mengasihi tanpa syarat, tanpa pamrih, mengasihi dengan kerelaan hati, mengasihi dengan tulus ikhlas, mengasihi seperti Yesus mengasihi jemaat. Dan itu yang harus kita kerjakan. Tidak mudah memang. Itu teori katanya, itu serius. Itu bisa kalau kita bersama Tuhan. Amin. Kita bisa kalau kita menjalani hidup kita bersama Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagian penting yang perlu kita kerjakan tadi ketika kita dikatakan dipilih untuk hidup kudus, berarti pikiran kita pun harus dikuduskan. Pikiran kita, pikiran kita kan ramai kemana-mana kan, dikuduskan dengan kuasa Roh Kudus. Pikiran kita, hati kita dikuduskan, lalu tindakan kita dikuduskan. Karena Tuhan menghendaki perjalanan hidup kita ini tidak yang tahu kapan akan berakhir. Dan Tuhan rindu supaya hidup kita terus di dalam anugerahnya, berjalan dalam kemenangannya, berjalan di kudusannya, sampai Tuhan datang menjemput kita. Sehingga ketika datang itu didapati iman di bumi ini, didapati kita tidak bercela. Nah, untuk memelihara hidup tidak bercela yang perlu kita perjuangkan. Bagaimana kita mengambil waktu dengan Tuhan tiap-tiap hari. Bukan hanya hari Minggu kelihatannya kayak malaikat gitu ya, hari Minggu kelihatannya rohani banget, tapi hari lain pokoknya rohani. Enggak demikian Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita menjaga kehidupan spiritual kita ini terus konsisten atau dekat dengan Tuhan, kita membangun komitmen dengan Tuhan. Ini juga menjadi bahan evaluasi kita. Sejauh mana kita sampai hari ini menjalani tahun ini? Apa benar kita sudah dekat dengan Tuhan tiap-tiap hari? Apa kita sudah rajin baca Alkitab tiap hari? Apa kita sudah rajin bangun persekutuan doa tiap hari dengan Tuhan? Bapak Ibu, ini penting bagi kita. Kekuatan kita hanya di dalam Dia. Saya rasa kekuatan hanya dalam Dia. Tanpa Dia, saya tidak ada apa-apanya. Saya yakin Bapak Ibu, kita semua sama. Kita akan Tuhan, tanpa Dia kita nggak bisa apa-apa. Yesus katakan di luar Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu yang terpenting adalah bagaimana kita bahkan erat dengan Tuhan, membangun relasi yang erat dengan Tuhan tiap-tiap hari. Karena kita sudah dapat jaminan keselamatan kekal. Karena itu betapa pentingnya dalam kehidupan kita menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Itu berarti hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Saya selalu membawa tema gereja kita, visi gereja kita. Saya selalu ingatkan Bapak Ibu ya, kalau saya pasti mimbar diingatkan visi kita Bapak Ibu. Masih ingat? Gereja yang menjadi berkat bagi masyarakat. Sekedar mengingatkan saja bahwa kita menjadi berkat bagi masyarakat dengan apa? Perkataan kita, sikap kita, tindakan kita, tapi juga perbuatan kita. Kita berbagi kasih dengan semuanya. Jangan lupa bahwa ada satu hal penting dalam hidup kita adalah kita berbagi Injil. Allah sudah menyelamatkan kita dengan anugerahnya. Tugas kita adalah memberitakan kabar baik. Kita dipilih untuk memberitakan kabar baik, membawa terang dimanapun kita berada. Bapak Ibu, orang penting, orang yang istimewa. Dimanapun kita berada, kita menjadi terang. Banyak orang melihat Bapak Ibu dan saya. Kita seperti bagian kita tinggal di rumah kaca orang Kristen itu, dilihat di segala penjuru. Ya. Gimana kelemahannya orang Kristen? Kalau kita tidak ada kelemahannya berhubung, maka orang akan mengagumi kita, bahkan akan percaya pada Yesus suatu saat. Hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena di dalam perjalanan kehidupan kita, hidup tidak bercela, itulah yang Tuhan mau, yang kita harus kembangkan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak mengakhiri tahun ini bentar lagi, kita komitmen untuk hidup benar di depan Tuhan, untuk hidup suci di depan Tuhan. Supaya apa? Hidup kita menjadi bermakna, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui kehidupan kita ini Tuhan akan terus kita permuliakan. Tuhan sudah memilih kita bukan kita baik, bukan kita orang layak, tetapi karena kita ini mendapatkan anugerah khusus dari Tuhan. Dan kita mendapatkan anugerah itu, maka sepantasnya kita juga hidup dalam anugerah Tuhan. Kita mentaati Dia dalam perjalanan hidup kita. Hal penting yang perlu kita tekankan di sini adalah hidup kudus itu terjadi manakala kita dekat dengan Tuhan, bangun komunikasi dengan Tuhan, kepercayaan dengan Tuhan, membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap hari, dan pada akhirnya nanti kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tidak dikuburkan turun ke dalam pada hari yang ketiga bagi pula dari antara naik ke surga sudah dari sana yang akan datang untuk mengambil bagian hidupnya.
saat ini. Dilakukan pada tanggal 5 Januari 2020. Untuk itu, bagi jemaat yang akan mengikuti Bulan Kudus, kami mohon bangkit berdiri. Jangan. Mari kita mohon pertolongan Tuhan, menyerahkan hati Tuhan di dalam pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami dapat menenangkan hati Tuhan, sehingga kami dapat menggembirakan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terlebih kami mohon pernyataan Tuhan, sepekan ini kami menyusun diri untuk mengikuti dalam roh sakramen perjamuan kudus. Tuhan, biarlah kami mohon pertolongan Tuhan. Terus Tuhan ubah, perbarui dalam kehidupan kami, terutama dalam kehidupan kami, roh dan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, pada akhirnya kami semua 50 bait pertama, ketiga, dan kelima. Hidup kita yang benar.